Halo guys, balik lagi sama gue di channel Brahmatina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang koin XRP ya. Perkembangannya melawan SEC itu bagaimana ya. Dan kalau kita tahu juga tanggal 21 ya, itu bertepatan hari ini tuh kan persidangan lanjutannya XRP dan SEC ya. Jadi belum ada info lagi soal persidangan, tapi gue mau ngebahas soal lain lagi ya. Khususnya bukan persidangan hari ini, tapi gue mau ngebahas info lain mengenai XRP dan SEC. Apakah XRP itu bisa menang atau kalah malah melawan SEC, dan bagaimana sekarang situasinya? Oke guys, jadi langsung aja ke infonya ya. Oke guys, jadi di sini ada info yang pertama ya. Jadi intinya itu adalah hakim itu menolak ya dari mosinya Ripple ya untuk menghentikan SEC dari pengiriman atau ya pengiriman permintaan MOU ke Foreign Securities Regulator ya. Ya, jadi ini adalah regulator sekuritas asing teman-teman ya. Jadi ini SEC ini lagi mengirim permintaan MOU ya ke mereka nih teman-teman. Nah, Ripple ini tuh pengen menghentikan permintaannya si SEC, tapi di apa namanya istilahnya permintaan itu ditolak sama hakim ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat juga nih teman-teman ya, ini lagi hitsnya juga ya. SEC whistleblower awards keep getting bigger and bigger ya. Jadi misalkan whistleblower ini apa sih ya? Whistleblower, jadi misalkan kalau misalkan kalian nih datang ke KPK, misalkan nih si A nih menurut kalian korupsi, si A korupsi nih, dan kalian bisa ngebuktiin kalau misalkan benar-benar ternyata si A ini ternyata bisa kalian buktikan kalau misalkan dia korupsi atau bersalah. Nah, kalian itu bisa dibilang sebagai whistleblower ya teman-teman. Dan ini tuh hadiahnya itu terakhir itu sekitar 20 million US dollar itu atau setara dengan 400 miliar rupiah teman-teman ya. Gila banget kan. Nah, jadi ini istilahnya kayak SEC ini ngebuka sayembara lah dalam banyak hal, nggak cuman kasus XRP juga, tapi kan secara nggak langsung SEC ini lagi ketar-ketir ya. Yang beritanya seperti ini, sending MOU request ya, lalu juga whistleblower ini ya. Jadi SEC ini istilahnya lagi gencar-gencarnya, istilahnya kalau kata orang tuh ngeminta bantuan lah, ya kan, ngeminta bantuan lah buat bantulah gua nih. Ya, memang dia nggak spesifik nih. Salah satunya emang nggak spesifik mengarah ke XRP, tapi kan setidaknya mereka lagi orang-orang banyak kan melek, oh whistleblower. Terus SEC kan kasus besarnya lawan XRP nih ya, lawan Ripple. Jadi ini bisa jadi salah satu faktor juga pemicu gitu loh. Banyak orang berlomba-lomba pengen ngebuktiin kalau si Ripple itu bersalah. Kan bisa saja gitu teman-teman ya, bisa saja. Karena kenapa? Karena SEC ini jadi juga mempertaruhkan apa namanya kredibilitas mereka di mata dunia dan di Amerika sana ya teman-teman. Ya kalau sampai mereka kalah, waduh. Ya SEC ini juga tercoret lah istilahnya kan reputasinya. Jadi mereka juga berjuang mati-matian nih teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nextnya Ripple Labs believe the ongoing suit is simply picking on them ya. Jadi Ripple Labs ini juga percaya gitu ya, seiring berjalannya hukum, mereka tuh percaya kalau misalkan mereka tuh bisa menang lah istilahnya, hukum itu berpihak kemana mereka. Nah, di sini juga tertulis nih teman-teman ya, Ripple ini juga lagi mempelajari ya dokumen si SEC ya terkait dengan XRP, Ethereum dan Bitcoin ya. Karena mereka tuh melihat ya, dari hasil rapat juga mereka tuh melihat kalau misalkan Bitcoin dan Ethereum itu udah istilahnya sudah lolos lah dari peraturan yang serupa yang sekarang menimpa si XRP teman-teman. Nah, jadi kan ini jadi salah satu poin juga untuk si Ripple ya teman-teman. Kemudian apalagi? Nah, kemudian dari CEO-nya ini ya, dia itu istilahnya sudah nganggap kayak misalkan mereka itu sudah di atas angin lah, atau sudah dekat dengan kemenangan. Kenapa? Kalau misalkan yang terakhir itu ya udah berhasil nih men-stop SEC ya dari requesting its own personal bank reports ya. Jadi requestnya dari SEC ini udah ditolak ya, buat minta data-data personal banknya ya, report banknya ya teman-teman. Jadi ini juga udah jadi salah satu sinyal juga teman-teman ya untuk perkembangan si Ripple melawan SEC ya. Kemudian juga walaupun lagi di tengah badai seperti ini ya, ini kita bisa lihat nih ya, udah hire a new CFO. CFO itu kayak misalkan kepala keuangan barunya di Ripple gitu teman-teman ya. Jadi kepala keuangan baru di Ripple gitu ya, Christina Campbell ya. Jadi udah di announce beberapa hari yang lalu juga teman-teman. Jadi ini adalah beberapa hal positif untuk Ripple sendiri, dan kita juga tahu kalau misalkan dari berita-berita ini SEC ini juga lagi istilahnya mempertaruhkan ya nama baiknya dengan cara-cara seperti ini teman-teman ya. Usaha-usaha dari SEC ini kita udah bisa lihat nih teman-teman ya, usahanya SEC
Ya, lalu yang terakhir ya seperti seperti 2 video yang lalu gue udah bahas ya teman-teman. Kalau misalkan si Ripple ini sudah berhasil ya kerjasama sama Bank Nasionalnya Mesir ya. Jadi logikanya ya teman-teman, kalau misalkan Bank Nasional Mesir itu tahu, istilahnya tahu, kalau misalkan Ripple itu bakal kalah melawan SEC, ya bakal kalah telak melawan SEC, ya mereka nggak mau kerjasama dong ya kan. Ngapain kerjasama sama istilahnya kan perusahaan yang bakal kalah dan terjerat kasus yang benar-benar dalam ya, tapi pasti ada sebuah peluang di sana kan, makanya Bank Nasional Mesir itu malah mau gitu kan. Itu kan bukan bank kecil teman-teman ya. Jadi sepintas seperti itu, dan kemungkinan kalah nggak untuk XRP masih ada juga teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari whistleblower-nya juga nih teman-teman ya. Ya guys, dengan hadiah yang besar seperti ini ya, jadi usaha-usaha SEC juga kita tahu. Oke, jadi bagaimana menurut kalian chance-nya untuk menang XRP besar, tapi kemungkinan kalahnya juga masih ada ya teman-teman. Jadi belum 100% ya, karena nanti di antara Juli dan Agustus adalah baru persidangan terakhir. Ya, moga-moga aja ya. Walaupun nggak ada yang menang ya, setidaknya damai lah gitulah. Intinya seperti itu kalau dari gua. Ya, kalau menurut kalian bagaimana teman-teman? Next kita bakal ke chart harganya. Oke guys, jadi ini adalah chart harga dari si XRP ya. Jadi di sini adalah segitiga cuan yang sebelumnya atau symmetrical triangle sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu udah gagal, dia breakdown malah ya. Kemudian dia mengalami pemantulan dari garis support yang baru di sini teman-teman. Ya, kan sebelumnya di sini nih garis supportnya ya kan. Segitiga cuannya, tapi dia breakdown. Nah, jadi ada 2 nih teman-teman garis supportnya. Ya, kita harus perhatikan 2 garis support ini teman-teman ya. Dan masih masuk dari segitiga cuan ya, symmetrical triangle nih teman-teman ya. Jadi kita lihat aja, ini udah beberapa kali juga ya dia tembus, tapi masih bisa, istilahnya masih bisa bertahan lah. Ini kan terjadi pemantulan di sini nih ya, di sini ada terjadi pemantulan, di sini juga terjadi pemantulan ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat aja apakah dia memang bisa bertahan dari garis support yang ini ya, yang pertama ini, atau memang dia harus berdiri di garis support yang nextnya selanjutnya ya teman-teman, untuk si XRP ini sendiri. Nah, ini kita hapus dulu aja biar lebih jelas ya gambarnya teman-teman ya. Jadi untuk XRP juga masih aja untuk melihat perkembangan dari Bitcoin ya teman-teman, melihat dari perkembangannya Bitcoin, dan dia masih dalam segitiga cuan ini. Semoga nanti Bitcoin bisa membaik dan XRP dapat kabar baik, kemudian bisa mengalami perkembangan harga lalu breakout ya teman-teman, menuju 2 atau 3 dolar. Jadi untuk XRP masih seperti ini ya, belum ada coret-coretan baru atau bagaimana. Jadi selamat yang kemarin udah serok bawah nih sekitar 14 ribuan. Selamat yang sudah mau serok bawah, atau yang sudah maksudnya, dan yang sekarang mau cicil beli ya silahkan cicil beli, karena harganya masih terkoreksi dari sebelumnya ya. Dia udah bagus di sini, bermain di area sekitar sini dia udah bagus, tapi karena Bitcoin ya udah dia koreksi seperti ini. Dan nggak hanya XRP ya, banyak koin-koin lain juga mengalami koreksi yang dalam. Jadi itu sekilas untuk XRP ya. Untuk bahasannya, semoga nanti kalau dapat info lagi gue bakal info ke kalian, pasti up to date terus. Kita kawal XRP ya teman-teman, berita-beritanya, dan seputar berita kripto juga gue bakal berusaha untuk se-up to date mungkin ya. Dan terakhir nih teman-teman ya, di terakhir kita di ini teman-teman, di Coin Market Cap. Nah, kita juga lihat nih terakhir. Wow, circulating supply-nya terakhir kita lihat awal-awal itu 45 juta XRP atau sekitar 45% persentasenya. Kemudian turun menjadi 35% atau circulating supply-nya itu sekitar 35 juta XRP. Dan hari ini ya teman-teman, gue lihat sudah circulating supply-nya itu 46,1 juta XRP circulating supply, dan persentasenya itu 46,14%. Pertanda apa ini?